biasa. Luar biasa. Ibu-ibu yang terkasih, hari ini adalah minggu yang terakhir, maka kita diberikan kesempatan yang luar biasa untuk kita bisa menabur di taburan yang nanti ada 2 kantong persembahan yang akan diadakan mungkin hari ini. Jadi ibu-ibu dapat mempersiapkannya dengan baik dan biarlah Tuhan yang membalaskannya berlipat kali ganda. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kau sangat baik Bapak. Hanya karena kasih dan anugerah-Mu, Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Engkau mempersatukan kami Tuhan. Kami rindu untuk menyembah Engkau lebih dalam lagi. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu ya Bapak. Segala kuasa-kuasa yang ada di muka bumi ini kami perkatakan tunduk di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan segala pikiran-pikiran yang bukan datangnya daripada Engkau, kami taklukkan di dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang berkuasa di tengah-tengah kami. Engkau yang memegang kendali atas setiap kami Bapa. Dan hidup kami persembahkan di altar-Mu yang kudus. Mari setiap kita yang siap untuk menyembah Tuhan, katakan bersama, amin. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, tidak ada ketakutan yang dapat menguasai kami. Tidak ada kebimbangan yang dapat menguasai kami. Bahkan kekhawatiran, kecemasan Tuhan tidak dapat menguasai kami. Sekalipun kami masih ada di tengah-tengah dunia, tapi kami percaya jika Tuhan di pihak kami, jika Tuhan menyertai kami, maka setiap perlindungan dan keselamatan daripada Tuhan akan Kau turunkan bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Mari katakan bersama. Bapa muda, Bapa muda, menyembah-Mu di sini. Ku
Di tempat ini nama Tuhan Yesus ditegakkan. Dia boleh menjadi satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Di hatiku
Luar biasa, kita harus menjadi yang pertama. Ya, kita akan memberikan persembahan yang sudah diingatkan tadi dengan Bu Menti. Kalau pada hari ini ada persembahan yang kedua, jadi nanti sebelum persembahan diedarkan, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau yang selalu menjadi tempat di hati kami, Engkau yang selalu ada dalam kehidupan kami. Kami percaya kami ada di dalam Engkau, dan kami ada di tempat-Mu ya Bapa. Dan juga pada saatnya kami kembali untuk datang ke tempat ini Tuhan, untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan juga pada hari ini kami akan memberikan sebagian daripada apa yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberkati dalam persembahan yang akan diadakan pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, biar persembahan ini boleh menjadi dupa harum di dalam kerajaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persembahan dapat diberikan secara cash atau transfer. Kalau transfer di nomor rekening Siloam Ministry 7615567051 atas nama Bapak atau Yudano Tobi. Terima kasih untuk taburan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan ucapan syukur juga dapat diberikan secara tunai ataupun ditransfer yang akan diadakan pada hari ini. Untuk SDC Formen diadakan setiap hari Rabu pukul 7 lewat online via Zoom, dan untuk nomor linknya dapat menghubungi hotline untuk bapak-bapak ya. Dan kubu doa setiap hari Kamis jam 9 pagi di tempat kediaman Ibu Helen, Jalan Kebayoran Garden B01 Bintaro, Tangerang Selatan. Dan untuk Diakonia Siloam Ministry tahun 2024, yaitu orang tua asuh, taburan dapat diberikan di transfer atau ke rekening Siloam Ministry di BCA 7615567051. Mohon cantumkan angka 5 di akhir jumlah yang ditransfer. Contoh 100.000 menjadi 100.005. Taburan ditunggu sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024. Info lebih lanjut dapat menghubungi hotline Siloam Ministry. Dan untuk di bulan Desember kami akan mengundang kembali kepada ibu-ibu semua untuk menghadiri Christmas Fellowship dan Anniversary 6 tahun Siloam Ministry dengan tema Prepare and Spread the Gospel dari 2 Timotius 4 ayat 2. Diadakan hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 di Ballroom Citra 1 lantai 2 di Hotel Citra Dream sebelah Bintaro Plaza. Tempatnya lebih tepat di situ. Dan jam 5 sore. Dan untuk ini untuk pendaftaran sudah dibuka melalui hotline atau kepada Ibu Eti. Dan untuk persembahan kasih untuk Natal dapat diberikan untuk mendukung acara Natal kami ini, kita semua itu dapat diberikan secara transfer ke nomor Siloam Ministry BCA 7615567051 atas nama Bapak atau Yudano Tobing dengan memberikan angka 1 di akhir jumlah yang ditransfer. Seperti tadi ya, 100.000 menjadi 10001. Diharapkan ibu-ibu semuanya datang ke acara ini dan mendukung acara ini dengan persembahan kasih. Dan yang rindu memberkati dengan pemberian konsumsi untuk ibadah atau untuk Timotius anak-anak dapat menghubungi Ibu Vita. Terima kasih untuk Ibu yang hari ini yang sudah memberkati kita semua melalui pemberian konsumsi.
Terima kasih. Dan di sekitar kami sudah berada Ibu Lisa yang baru pertama kali hadir ke tempat ini. Boleh berdiri Bu sebentar aja ya. Selamat datang. Dan nanti diharapkan jangan pulang dulu ya Bu ya. Kami akan berdoa bersama dengan para pengurus di sini, timnya ada yang untuk mendoakan Ibu, dan semoga Ibu terus datang kembali lagi. Terima kasih. Kita kembalikan ke untuk doa syafaat. Ya Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami puji, kami tinggikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan yang senantiasa menyertai kami semua di sini. Sehingga kami boleh tinggal di tempat ini ya Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan, sehingga kami boleh duduk diam di tempat ini ya Tuhan, untuk bisa dengar suara-Mu ya Tuhan Yesus yang nanti kami sampaikan oleh Tuhan Tuhan. Berdoa ya Tuhan, kiranya firman yang dibawakan untuk kita menjadikan rema bagi kami, buat pedoman hidup kami, untuk tahu firman yang benar, kebenaran dari firman Tuhan. Terima kasih juga Tuhan sedang membawa Ibu ketika Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan, dalam kasih Tuhan selalu menyertai Ibu ketika Tuhan Yesus, dan keluarganya, suami, anak-anaknya Tuhan. Tuhan sertai dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Tuhan selalu menjaga mereka, memberikan kesehatan, dan selalu melindungi, dan selalu Tuhan tidak pernah menjadi menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami selamat selamat dalam kasih Tuhan Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus, Tuhan, untuk kegiatan suami istri ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan akan sertai setiap kegiatan yang ada di komunitas ini Tuhan Yesus. Tuhan berikan komunitas ini kemampuan untuk bisa menjadi alat Tuhan, untuk menjadi kepanjangan Tuhan, sehingga menjadi berkat dimanapun kami berada, sehingga semua orang yang merasakannya sehingga menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih juga Tuhan. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus, terutama untuk perayaan Natal nanti Tuhan. Hamba mohon ya Tuhan Yesus, buat 9 acara nanti ya Tuhan. Tuhan berikan kelancaran, Tuhan berikan semuanya berjalan dengan baik. Tuhan cukupkan dananya ya Tuhan Yesus. Hamba mohon ya Tuhan, semuanya nantinya akan datang dengan sukacita, dan semuanya menjadi berkat, dan sukacita itu akan selalu kami tularkan dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan karena proses pergantian presiden kemarin berjalan dengan baik. Semuanya dengan aman Tuhan. Itu semua akan menjadi Tuhan. Dan Tuhan sertai Tuhan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Berikan pemimpin-pemimpin kami yang takut akan Tuhan, yang selalu mencintai negara dan rakyatnya Tuhan Yesus, dan tidak mementingkan mereka sendiri Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan selalu nyata di bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan ya Tuhan. Hanya Tuhan yang akan beracara dalam kehidupan bangsa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mendengar firman ya Tuhan. Kiranya kami bisa hati yang penuh dengan syukur untuk mendengar firman Tuhan, sehingga kami bisa menikmatinya Tuhan, dan kami bisa duduk diam dengan tenang, sehingga firman yang ada itu Tuhan Yesus yang kami dengar bisa menjadi rema dalam hidup kami nanti. Terima kasih Tuhan. Serahkan semua doa-doa sahabat ini dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap kami mau katakan Tuhan, dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam keadaan berlimpah maupun kurang, dalam keadaan kuat maupun lemah, tetap kami mau katakan sekali Yesus, tetap Yesus menolong kami. Teguhkan setiap hati kami Pak, biarkan kami terus berproses dalam Engkau, dan kami semakin menjadikan lebih indah dan kepada. Terima kasih. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah
yang membuat kami ada pada hari ini. Dan itu karena pengharapan kami di dalam Engkau, di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, yang memungkinkan segala sesuatu ada untuk hari ini, Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur untuk kesempatan satu hari lagi ada di rumah Tuhan. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Itu yang Alkitab katakan, dan kami mengimani hal itu, Tuhan. Betapa luar biasa kalau Engkau ada beserta dengan kami, Tuhan. Kami butuh perkataan, kami butuh kekuatan yang daripada-Mu, kami butuh pencerahan yang daripada Engkau, Tuhan, supaya jalan-jalan kami terbuka di hadapan kami, Bapa. Dan bukan jalan-jalan yang manusia pikirkan, tetapi jalan yang Kristus sediakan bagi kami, Tuhan. Kami mau ambil itu, Bapa. Untuk itu, Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Bapa, terangi hati kami dengan firman-Mu. Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup kami, Tuhan, untuk memberikan kami pengertian akan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Berkati telinga kami, berkati hati kami yang mencernanya, sehingga apapun yang kami dengarkan, kami renungkan nanti dalam kehidupan kami, menjadi sesuatu yang kami hidupi dalam langkah-langkah kami. Dan kami percaya, Tuhan, ketika Engkau beracara melalui firman-Mu, maka hidup kami diubahkan, hidup kami makin disempurnakan, semakin dekat kebenaran, dan semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Dan kami akan melihat rencana-Mu digenapi dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami halalkan, Tuhan, setiap upaya-upaya untuk menghalangi firman Tuhan masuk dalam hati kami, yang memblokade semuanya itu, yang menghalangi semuanya. Kami patahkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang hanya hikmat Roh Kudus-Mu yang ada pada kami, Tuhan. Sehingga pure yang kami terima adalah benih ilahi yang akan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami siap menyambut firman-Mu, Bapa. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berikan aku kekuatan dan hikmat menyampaikannya, sehingga apa yang menjadi suara-Mu tersampaikan dengan benar pada setiap pribadi. Kami menyambut firman-Mu dengan ucapan syukur dan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menyambut firman sama-sama. Amin. Silakan duduk ya, Bapak. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat kita memasuki minggu yang terakhir di bulan ke-10 ini. Tanpa terasa luar biasa penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Meskipun kehidupan kita tidak luar biasa banget, pasti ada up and down ya. Tapi kuasa Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga pengharapan kita itu senantiasa terletak pada Tuhan. Ya, pengharapan dalam Tuhan itu seperti saut dan kuat. Kita tidak akan digoyahkan apapun yang terjadi. Kalau kita menaruhkan hati kita kepada Tuhan, maka everything will be fine. Mungkin pada awalnya ada goncangan kiri kanan, ya, situasi dan kondisi tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi satu yang Tuhan katakan, jangan lepas pengharapan dari Tuhan. Jangan lepas pengharapan dari Tuhan. Karena Tuhan itu pasti punya cara untuk menolong kita, bahkan mengembalikan kita ke track yang Dia kehendaki. Ya. Nah, sepanjang bulan ini kita membahas mengenai yang namanya partnership, kemitraan dengan Tuhan, menjadi rekan sekerja Tuhan. Hari ini dalam minggu terakhir ini saya akan sharing kepada ibu-ibu dan bapak kekasih bagaimana kita dalam menjalin kesepakatan dengan Tuhan, ya, kita dewasa rohani, lalu kita berjalan dalam kesatuan. Maka hari ini saya akan membahas mengenai yang namanya kesehatian. Bagaimana kita bisa berjalan dalam kesehatian supaya kita bisa melihat apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita bisa kita lakukan. Ya. Dan kalau kita merindukan bahwa kita bergerak bersama-sama menjadi rekan sekerja Allah, maka kita perlu mendalami apa yang namanya kesehatian. Ya, saya dalam menjalankan usaha saya di sekolah musik, saya berpartner, saya bermitra dengan rekan kerja saya. Dan di situ saya belajar bagaimana perlu yang namanya kesepakatan dan kesehatian. Kalau kita cuma sepakat tapi nggak sehati, kadang-kadang jalannya masing-masing. Ya sepakat sih mau ke tempat itu. Tapi kalau satu hati, pikirnya enggak rencana gue yang paling bagus, enggak rencana gue yang paling bagus, nggak usah, tenang aja, lu ikut gue aja gitu. Enggak, kadang-kadang kita mesti menyatukan pikiran kita. Kadang-kadang kita mesti menyatukan hati kita supaya mengerti, oh memang yang dituju ini, yang mesti kita lakukan ini karena pertimbangannya ini. Jadi semua ada dalam satu, kalau bahasa Inggrisnya on the same page, dalam satu halaman yang sama. Ya, misalnya saya baca, misalnya gitu, saya baca Alkitab, kita bareng-bareng ya baca Alkitab. Oke.
Kita bareng-bareng ya baca. Oke. Kita masing-masing di rumah kita baca Alkitab. Ya. Udah baca seminggunya, terus saya mana? Gue udah sampai Kejadian 7. Kok beda sama gue? Matius 7. Gue dari mana? Kejadian baru. Udah Kejadian baru, bos. Beda. Tujuannya sama-sama menyelesaikan Alkitab, tapi jalannya beda. Kadang-kadang untuk mendapatkan satu kesepakatan yang murni perlu satu hati. Nah, kita akan belajar hari ini bagaimana yang namanya membangun keseharian dan aplikasi praktisnya yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan siapapun, mungkin kita sendiri ataupun dengan orang yang kita kasihi yang menjadi rekan hidup kita ataupun rekan dalam pelayanan atau pekerjaan bisnis. Ya, mari kita buka dulu ayat yang akan saya bahas pada hari ini. Bagaimana kita perlu yang namanya bersehati. Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-14. Ini backgroundnya adalah ketika Yesus sudah terangkat ke surga, ya, kemudian dia mengamanatkan kepada setiap murid-muridnya untuk pergi menjadikan semua bangsa muridnya Kristus. This is the project yang kita katakan, kita kenal sebagai the Great Commission, amanat agung. Ya, the Great Commission, amanat agung. Semua murid paham mesti melakukan hal ini, dan murid-murid mulai mendapatkan esensinya. Kita perlu sepakat, tapi kita perlu sehati supaya project ini buruk, supaya apa yang Tuhan amanatkan itu bisa. Lalu mereka mengambil langkah untuk berdoa bersama-sama sebelum nanti kita kenal yang namanya peristiwa Pentakosta, ya, turunnya Roh Kudus. By the way, Pentakosta itu bukan pencurahan Roh Kudus, itu sesuatu yang memang sudah diperingati berabad-abad lamanya orang Israel. Tapi pas di hari Pentakosta, Allah mencurahkan Roh Kudus, dan terjadilah di mana ada pencurahan Roh Kudus. Luar biasa kuasa Tuhan, dan sejak itu murid-murid diperlengkapi Tuhan yang Roh Kudus dengan luar biasa. Nah, kita lihat dulu apa yang terjadi ketika mereka menanti-nantikan masa pencurahan Roh Kudus. Ayat yang ke-14. Mereka semua murid-murid bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. This is what they did. Inilah yang mereka lakukan ketika mereka membangun kesepakatan yang lebih mendalam. Mereka membangun kesehatian. Sehati dalam hal ini kalau bahasa Inggrisnya adalah one accord. One accord. Masih ingat yang Pastor Marta katakan mengenai kesepakatan? Itu ada kata-kata simfonio. Ya, seperti permainan musik. Yang satu main biola, yang satu main piano, yang satu main flute, yang satu main simbal. Semuanya pegang alat masing-masing, tapi mereka punya satu kesamaan. Mereka bermain musik. Dan mereka bermain musik untuk penonton. Begitu. Ya. Kalau cuma main flute doang, terserah gue mau main apa, nada kapan gue mau keluar, terserah gue. Tapi kalau main musik, ini yang saya belajar prinsip ketika saya belajar melalui seminar pujian penyembahan. Ketika kita menyadari ini bahasa saya, please dimengerti. Kalau kita melabeli diri saya sebagai pemain player alat, misalnya saya main musik, saya sebagai pemain piano. Terus saya bilang, saya kalau di pelayanan, saya pemain piano. Lalu saya tanya sama adik ipar saya yang main bass, kamu pelayanannya apa? Saya pemain bass. Maka konotasinya hanya akan konsentrasi sama alat gue aja, sama alat saya aja. Maka ketika main, yang penting piano gue benar, yang penting main bass gue dengar. Atau lebih lagi, yang penting suara piano gue kedengeran sama orang-orang. Jadi orang tahu ini bisa apa lagi main. Yang penting main bass gue, yang penting dominan. Jadi orang tahu, udah yang main bass. Sementara konsep yang mesti dipahami dari setiap pelayan mimbar, pemain musik di mimbar adalah ketika ditanya, kamu pelayan apa di mimbar? Saya pelayan musik. Jadi yang dihasilkan adalah musiknya, bukan individual instrumennya. This is symphony. This is kesepakatan. Nah, lebih lagi diperdalam lagi dalam kisahnya Para Rasul di sini adalah mereka sekarang bukan cuma mau kesepakatan, tapi sehati, in one accord. One accord itu ketika saya baca breakdownnya, maka yang ditekankan adalah mereka itu bergerak untuk dan kepada satu tujuan yang sama. Dan ini melibatkan bagaimana mereka berpikir untuk mencapai hal itu yang sama. Cara berpikirnya sama. Meskipun mereka punya keahlian masing-masing, tapi cara berpikirnya harus satu. Sehingga di sini akan terjadi apa? Kerjasama.
gue bisa bantu apa? Aku bisa bantu apa? Aku bisa lakukan apa? Kesulitan lu gimana? Oke, coba kita temukan di sana di tengah-tengah bagaimana. That is sehati. Kita berpikir bagaimana cara mencapai tujuannya dan bagaimana kita mengaplikasikan itu supaya sama-sama bisa maju. Bukan cuma kerjasama ya, gue kerja, lo tinggal dorong aja ya di belakangnya. Enggak, majunya bareng-bareng. Tapi semua berpikir yang sama, bagaimana cara kita maju ke depan. That is sehati. Sepakat, good. Di awal bersepakat. Tapi bagaimana kita maju lebih dalam lagi? Yuk, sehati. One accord. Kita benar-benar memikirkan bagaimana cara mencapai itu. Bagaimana cara mencapai itu. Berpikir untuk dan kepada satu tujuan yang sama. Dasarnya. Bagaimana mereka membangun ini? Yang pertama adalah mereka membangun dalam doa. This is the foundation. Membangun dalam doa. Kenapa dalam doa? Ketika masuk ke dalam doa, maka satu fokusnya Tuhan. Belum kepada permintaan, belum kepada masalah, tapi fokusnya satu, aku datang sama Tuhan. Kalau prinsip semua orang aku datang kepada Tuhan, maka semua orang berkata, kami datang kepada Tuhan. Fokusnya kepada Tuhan. Jadi sebelum ngapa-ngapain, satukan fokusnya dulu sama Tuhan. Nanti ini yang saya akan berikan. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan doa dalam keseharian, dalam aplikasinya bersama dengan keluarga, bersama dengan rekan semuanya. Karena ini dahsyat banget. Dahsyat. Di dalam doa, fokusnya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya apa? Ketika fokusnya kepada Tuhan, maka kita akan mengikuti arahan Tuhan. Kalau kita mengikuti arahan Tuhan, kita tahu mesti minta apa sama Tuhan. Bukan cuma kepentingan kita sendiri, tapi kepentingan yang tujuan Tuhan maunya kemana? Maunya apa? Itu yang kita minta. Untuk mencapai ini Tuhan, what should I do? What should we do Tuhan? Apa yang mesti aku lakukan? Apa yang mesti kami lakukan supaya sampai ke tempat itu? Dan kalau semua orang bisa one accord, sehati, sepakat, maka Tuhan akan meningkatkan hal ini. Itu majunya bareng-bareng. Tidak sendiri-sendiri. Majunya bareng-bareng. Dalam doa. Sehati dalam doa. Bagaimana dalam doanya? Bertekun. Bertekun itu apa? Continue. Senantiasa. Apapun, meskipun, walaupun kondisinya. Bertekun. Perseverance. Persevere. Tidak memandang situasi dan kondisi, tetap membangun kesehatian, tetap fokusnya Tuhan, minta arahan Tuhan, sekalipun sekeliling daerah, sekalipun sekeliling membuat kita pada akhirnya membuat air mata kita jatuh, sekeliling kita membuat pada akhirnya capek hati Tuhan, tetap tekun bersehati dalam Tuhan. Ini langkah awal yang perlu kita mengerti. Karena kesehatian akan membuat kita melihat sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Pada akhirnya, kalau ibu-ibu dan bapak baca pada akhirnya, ketika Roh Kudus tercurah, ini bukan masa yang gampang loh. Ini bukan masa yang gampang. Karena sampai detik ini, ajaran Yesus tetap dianggap sebagai ajaran sesat. Ajaran di situ. Makanya ada penyiksaan. Yesus pun pada akhirnya disalib. Siapa yang garanti kalau rabinya disalib, murid-muridnya enggak? Siapa yang garanti? Di bilangan kisah para rasul ini, Bu, murid-muridnya bukan lagi 12, tetapi bersama 120 murid lain. Tidak ada 120, the next disciples. Tapi 120 apalah artinya dibanding ribuan ratusan ribu orang Israel yang masih percaya hukum Yudaism? Apa artinya? Sementara nabi mereka yang mereka andalkan itu disalib. Bagaimana mereka? Ini masa-masa yang buat capek hati, kadang-kadang takut, kadang-kadang nangis, sedih. Tapi mereka bertekun dalam kesehatian dan doa. Ini partnership yang powerful. Ini partnership yang powerful. Apapun yang kita lalui mungkin melemahkan kita, membuat kita nggak enak apa gimana. Bu, pertahankan yang namanya kesehatian dan doa.
pertahankan kesehatian kita dalam Tuhan. Kalau kita sehati, what will impact apapun itu? Apa yang akan membuat yang berdampak dari itu semua? Atau apa sih yang mendasari kalau kita tuh, kenapa sih kita mesti sehati, Pak? Kenapa kita mesti sehati? Kenapa kita mesti sepikir, sehati, sepakat? Kenapa sih? Bu, saya mau katakan, karena memang itu yang Yesus inginkan. Sampai Yesus berdoa kepada Allah Bapa supaya kita bersatu. Percaya, bukan? Yohanes 17 ayat 20 sampai 21. Yohanes 17 ayat 20 sampai 21. Yohanes pasal yang ke-17 ayat 20 sampai 21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ini kita. Saya dan saudara-saudara. Yesus berdoa buat kita semua, supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Tuhan berdoa supaya kita ini sehati, sepikir, sepakat, satu. Ini yang Tuhan inginkan. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita sehati, kalau kita sepakat, this is going to be preaching for next month. Ini kalau kita sehati, kita sepakat, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Kalau kita satu, dunia percaya kepada Allah. Bukankah dengan demikian amanat agung tercapai? Jadikanlah semua bangsa murid. Bukan kepintaran kita, bukan kepintaran dasar mata untuk ngajarin A, B, C, D. Saya mungkin bisa ngajarin A, B, C, D, anak-anak imutnya saya. Kesatuan. Ini yang buat dunia percaya kepada Yesus. Bu, I'm sorry to say hari ini orang Kristen banyak yang pecah. I'm sorry to say. Berapa banyak? Saya nggak bicara institusi dulu deh ya. Institusi sekarang udah kacau balau. Saya lihat banyak di mana-mana institusi pecah. Institusi Kristen. Bu, berapa banyak keluarga Kristen pecah? Ya, menyedihkan. Berapa banyak keluarga hamba Tuhan lain pecah. Ini yang Tuhan minta. Sama seperti Engkau di dalam aku, sama seperti Bapa dalam Yesus yang menyatu. Yesus itu senantiasa mau sepakat sama Allah Bapa, mau satu hati satu pikir sama Allah, seperti Yesus dalam Allah Bapa. Demikian pula mereka, kita ini satu hati. Sepakat, oke, masuk dulu ke satu hati. Karena cuma dengan cara seperti itu, dunia dimenangkan. Dunia percaya. Dengan cara seperti itu, maka yang namanya jadikanlah semua bangsa murid itu bisa tercapai. Bisa tercapai. Ketika, kalau misalnya dalam satu keluarga, ketika suami sama istri bisa satu hati, itu magnet anak-anak. Itu magnet. Ya kami saya sama Martha membuktikan hal itu. Ketika kami sehati, itu magnet bagi anak kami. Kami bisa memberikan value kepada anak kami bisa ngomong sama anak kami bisa terbuka dan anak kami juga terbuka. Why? Because they believe in our unity. Anak kami percaya kepada kesatuan hati kami, kesepikiran kami. Kenapa? Karena mom and dad gak akan pernah mencelakakan aku. Kami bangun dari mana? Dari kesehatan dalam doa. Kami bangun kesehatan dalam tekun. Ya. Saya ini kalau dari beberapa hari terakhir ini, dari hari Sabtu mungkin tidur saya total baru 10 jam dari hari Sabtu. Ya, karena masih hari doa. But this morning we pray together. Dalam pelatihan harus udah mau konferensi lagi.
Kita berdoa dulu. Berdoa. Every morning we pray. Kita bangun keseharian dalam berdoa. Sekalipun letih, sekalipun rasanya kebutuhan 2 jam berangkat sulam 8:30 boleh. Sekalipun untuk pikiran itu, we pray. Kami tetap berdoa. Kami minta kesatian daripada Tuhan. Why? Karena penting banget supaya kami sehat. Apalagi kami bukan cuma bicara di keluarga, kami punya tanggung jawab ke tempat lain. Kami punya tanggung jawab pelayanan, kami punya tanggung jawab sekolah yang mesti kami jalankan. Kalau kami nggak satu hati, Pak, kalau suami saya belum gimana Pak? Bu, firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam nama aku hadir. Ya kan aku sendiri Pak. Apakah ibu yakin cuma sendiri? Sendiri Pak. Berdoa pada siapa? Ya sama Tuhan itu berapa? Berdua. Sepakat. Bu, dalam keluarga saya, keluarga besar saya, cuma saya sendiri yang masih, yang sudah Kristen, yang lain masih disebar, Saya baru kesepakatan sama istri, sama anak saya berdoa. Secara individu di keluarga, saya berdoa kepada Tuhan. Saya sepakat sama Tuhan, aku mau memenangkan keluarga. Belum sampai fokus. Tapi the trust is there. Kadang-kala orang tua saya curhat. Sering kali orang tua saya bilang, ini sama kamu aja yang terbaik, adik-adik belum tahu. Buat saya privilege. Kenapa sampai mereka trust saya? I believe saya gak bisa. Bukan saya, bukan keluarga saya. Saya bersehari sama Tuhan. Itu terlihat sama mereka, they trust. Bisa kan sendiri kan? Rindu kan suaminya juga sehari kan? Belum, ada yang belum? Sepakat Tuhan. Sehati sama Tuhan. Sehati sama Tuhan. Kenapa? Bu, di zaman Kisah Para Rasul, kita lanjutkan ya, Kisah Para Rasul itu rupanya kesatuan, kesehatian itu daya tarik. Setiap orang mau yang seperti ini. Sekalipun mereka berpikir ini sekte Yesus, ini sekte. Tapi kenyataannya dunia bukan hal. Coba kita buka ini kemarin dari minggu saya dapat khotbah seperti ini gitu. Ini memberkati saya daripada ibu. Kisah Para Rasul 2 dari Kisah Para Rasul 1. Sekarang kita masuk ke Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 47. 44 dulu ya. Ini kali dari 44 sampai 47. Nah, ya, pelan-pelan ya, kita baca ya. Nanti kalau saya ini hilang-hilang, ibu ada di akhir masing-masingnya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Bayangin, saking sehatinya mereka jual barang, mereka dagang, hasilnya dipakai untuk kesejahteraan bersama. Itu kurang apa? Sampai begitu. 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara berdiri dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ini gambaran zaman dulu yang namanya sehati sefikir. Ini yang pertama belajar kayak begini, ya, mendengarkan pengajaran para rasul. Habis itu nggak cuma dengerin pengajaran Bu, makan, ya, makan, memecah roti. Ini bukan bicara ke zaman kudus ya Bu. Memang tradisi orang Yahudi begitu, memecahkan roti. Mereka makan bareng, ya, ada makan bareng, ada pengajaran, dan kemudian mereka makan bersama-sama sambil memuji Allah. Ada yang namanya pengajaran rasul, makanan rohani, ada yang namanya makanan jasmani. Ya, yang sehat Bu, kalau komunitas sehat seperti itu.
Ada makanan rohani, ada makanan jasmani. Kadang-kadang kita lupa makanan rohaninya, makanan jasmani kok. Jadilah arisan Kristen, kan ya? Ya, makan-makannya toh, ya kan? Fellowship, ngomongin A, B, C, D, lupa makanan rohani. Sebaliknya, kalau makanan rohani toh pun satu arah, Bu. Gak ada yang namanya sharing experience gitu. Gak ada ketika dengar di kantor itu lagi susah. We need to tell people. Orang mesti dengar juga. Kenapa? Karena dengan demikian saya bisa bantu apa? Itu salah. Saya bisa bantu apa? At least aku bantu doa. Kalau aku nggak bisa bantu doa, kalau aku nggak bisa bantu materi, at least aku doain supaya breakthrough. Itu cukup. Orang kadang-kadang perlu untuk apa? Sharing. Orang kadang-kadang perlu untuk sharing. Saya di kaum pria, Bu. Saya biasakan sebelum mulai sharing. Itu sekitar kaum pria, sharing. Bapak-bapak, sebelum kita mulai, yuk, ini waktunya untuk kita saling sharing. Kita saling memberkati, ya. Sharing apapun yang Bapak Ibu mau sharingkan, dari pengalaman rohani seminggu, mau dari renungan, mau dari pergumulan, silahkan. Ini waktunya kita saling membuatkan usaha. Bu, ada loh Bu yang hari ini bilang, Pak, saya baru kali ini dilatih sharing, Pak. Dulu nggak bisa sharing. Ketika berkumpul, mau sharing apa saya? Sampai hari ini bilang, cuma silau Pak, saya sekarang bisa sharing. Ternyata sharing itu enak ya Pak. Cuma sharing Pak. Cuma sharing Pak. Makanan rohani, makanan jasmani. Dan dalam kesehatan itu dia. Dan mereka disukai semua orang. Kesehatan mereka, kesatuan mereka ternyata disukai sama orang. Bu, ini kalau saya lebih jauh lagi bukan dari partnership, Bu. This is the church. Ini komunitas. Ini gereja. Bahkan mungkin lebih lagi, ini family. Kayak begini. Ini yang kayak seperti ini loh. Yang orang-orang tuh suka banget lihatnya. Karena dunia krisis penerimaan, Bu. Dunia semakin egois dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka masing-masing. Dunia semakin tinggi yang namanya kompetisi. Saya harus ke atas, saya harus ke atas. Tapi jangan aras ini. They care for each other. Mereka peduli itu sama. Kenapa? Satu. Mereka sepakat. Dia bersuara. How to know? Mereka sepakat bertemu dengan doa. Tuhan kasih doa. Sampai jual barang. Imagine ya. Imagine ada satu ibu di sini. Wah, kayaknya mobil belum ada satu dulu. Kita jual aja. Buat bantu gereja sendiri. Saya nggak menyerang itu sih, bukan. Cuman kalau sampai buka sampai seperti itu dan Tuhan gerakan seperti itu, wow. Karena kesehatan dibangun dari itu. Kesehatan. Dunia suka. Ya, itu baru hari pertama setelah pencurahan Roh Kudus. Ini Petrus yang ngomong loh. Petrus berkhotbah bukan Petrus berkhotbah yang enak-enak, Bu. Bukan secara komedi, bulan-bulan itu ingin bahas orang begitu juga. Yesus itu yang dari Tuhan dan dari surga, yang kamu yang mati itu yang bunuh kamu semua. Dia tuduh begitu semua orang Israel. Kalau waktu itu apa nggak berdekat hati? Gila itu bunuh dia apa ini? Tapi dari pengajaran itu Tuhan menambah jumlah mereka yang bersama. Kalau di ayat sebelumnya, Bu, pasal yang pertama itu ketika Petrus berkhotbah di hari itu 3.000 orang. Ini satu hari 3.000 orang berkhotbah. Ini bukan mau video lagi, 4 rumah di depan satu hari. Imagine, ini berapa? 25 ada lagi. Kalau 25 satu hari, minggu depan Tuhan kirim 100 telepon kayak gitu. Siapa sih tanya dia? Ayo kok ada tambahan lagi yang boleh ya? Bocah mau ngapain positif? Satu lagi jabat ada lagi apa yang ketemu? But this is what happened kalau kita saat ini. Kita
Minggu lalu pendeta yang berkhotbah di gereja saya bilang, mungkin ada waktu satu kali lagi kita kembali menikmati kesatuan Yesus. Benar-benar membuka yang namanya kesatuan hati orang percaya. Karena ini hebat di zaman Yesus. Hari pertama 30, hari-hari berikutnya ada 2000. Bayangin, tiap hari nambah 1000. You talking about mega church? This is mega church. Dalam kesatuan langsung. Nah, start with something simple. Kita nggak bilang 2000, 3000, 5000. Kita sepakat sama suami kita aja. Anak-anak suka. Anak-anak suka. Anak-anak jangan. Karena terlalu banyak yang saya dengarkan. Anak-anak banyak yang wah. Sendiri-sendiri aja. Itu prinsip ini. Doa sama Tuhan, aku minta kamu yang suka. Aku minta supaya betul-betul jadi generasi lagi. Yang udah mulai, aku udah mulai masalah. Jalan lagi. Yuk saat ini. Sepakat, saat ini. Karena they will love you. They will love you. Ibu-ibu pikir gitu ya, mohon maaf ibu pikir kalau ibu rangkulan sama pasangan ibu depan anak-anak fisik, nggak ada salahnya. Emang kita bukan masalah suami istri, kenapa nggak boleh rangkulan gitu? Ih papa, lu ini suami istri depan anak loh, masalahnya gitu loh, apa salahnya? Apa masalahnya? Kami kalau di panggung jarang gandengan tangan gitu, jarang banget. Mungkin ini juga salah satu yang mesti kita koreksi. Sehingga kalau maminya bilang sama anak kami, mami berdiri itu romantis. Anak saya bilang, romantis dari mana mami dia? Karena jarang bilang. Kok biar romantis? Susi anak kita lihat orang yang mantap. Jalan sama, berdoa sama-sama. Berdoa sama-sama. Dari suatu time kami berdoa bertiga, tapi sekarang udah anak gede gitu. Jadinya doa sendiri-sendiri. Saya cuma berdoa berdua pagi-pagi sama istri saya. Many times anak saya begitu buka tempat tidur jam 5 pagi. Ya, dia akan lihat apa namanya. Dia di bagian ada berdoa. Dan itu apa? Anak yakin, anak punya confidence. Tuhan hadir di keluarga. Sehingga bukan cuma itu berarti kalau mereka ada apa-apa, mereka cerita. Itu kan yang mau kan? Bagaimana anakku, Pak, saya tahu anak saya dari medsos loh, bahaya loh. Ya. You need to find that environment. Lingkungan seperti itu mesti diciptakan. Mesti diciptakan. Mesti diciptakan. Bersatu sekali. Mereka belong to each other. Satu sama lain saling memerlukan, saling membutuhkan. Suami membutuhkan istri, istri membutuhkan suami. Anak membutuhkan orang tua juga berada. Jadi itu bicara. Nah, how to? Saya garakan sama ini. Bagaimana saya mulai, Pak? Kalau saya tadi menegaskan kita mulai dari bertekun dalam doa. Ini aja yang saya mulai doa. Ya, karena ini powerful. Dalam doa kita akan menemukan satu basic prinsip di mana kita bisa sehati. Ya, ini kan besar nih, ya kan? Kita mulai dari small step dulu, doa. Ya, doa. Ada 2 poin yang saya menjelaskan. Aplikasi sehari-hari yang bisa kita lakukan ketika kita bersehati dalam doa. Yang pertama, Kolose 4 ayat yang kedua. Kolose 4 ayat yang kedua. Kolose pasal yang keempat ayat yang kedua. Ya. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bu, dalam doa selalu ucapkan syukur. Every small thing yang mungkin buat kita remeh-temeh, ucapkan syukur. And itu bangun dalam keseharian.
Kalau ibu-ibu bisa bersyukur suamimu masih punya pekerjaan, let itu dinaikkan dalam doa bersama dengan suami. Sehingga tahu, oke, istriku aja aku mesti kerja, bersyukur. Bersyukur. Nanti sang suami pun akan mengucapkan syukur. Aku berterima kasih Tuhan walaupun gak ada proyek, kontrakku masih diperpanjang setahun. Itu mungkin kecil loh, tapi itu sangat syukur. Kenapa saya syukur? Kita tahu yang Tuhan arahkan dalam hati kita apa. Ini loh yang dirasakan sama istri, ini yang dirasakan sama suami. Dan we are on the same page. Bu, saya berdua lagi nanya orang. Kami berusaha untuk mengucap syukur. Sekecil apapun yang kami lihat dalam kondisi emang, kami mengucap syukur. Karena apa? Dalam segala kondisi itu Tuhan campur tangan. Tuhan gak pernah menginisiasi masalah, Bu. Never. Tuhan gak pernah mencobai, itu Alkitab lihat. Tuhan tuh gak pernah mencobai. Setiap orang dicobai oleh keinginan diri sendiri. Tapi di tengah-tengah itu Tuhan biasa. Tuhan campur tangan. Nah, kalau kita melihat sekecil apapun pertolongan Tuhan, ucapkan syukur dalam doa. Karena itu yang bikin kita aware. Oh iya, Tuhan campur tangan. Tuhan campur tangan. Seringkali kan kita kalau dalam masalah kita berdoa Tuhan A, B, C, D, kita ini. You never give thanks. You never give thanks. Tuhan terima kasih ya, suamiku masih bisa pergi berangkat kerja, pulang sehat, pergi sehat, pulang sehat. Ya, kadang-kadang pergi sehat pulang karena hujan minus, besok udah prima. Kenapa? Kalau hari ini papa berangkat kerja sehat, pulang sehat, aku bersyukur aja pulang. Give thanks to them. Small things akan membangun kesehatan di antara kita. Lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam doa kita, mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Ya. Small things tapi powerful. Sekecil apapun ucapan syukur, karena kita akan melihat campur tangan Tuhan. Doa, mengucap syukur itu poin. Poin yang kedua adalah berkaitan dengan berjaga-jaga. Saya mau agak elaborate di situ dulu. Berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu, Bu, gambarannya seperti ini. Kalau zaman dulu yang namanya satu kota itu dibatasi sama tembok, kayak benteng lah, istilah seperti itu. Nah, kota yang aman itu kalau dikelilingi sama tembok. Makanya ada Jericho, ya, tembok Jericho, gitu kan? Ya. Zaman dulu kota seperti itu. Sekarang udah nggak ada kan, tembok-tembok itu udah nggak ada. Amerika membuat lagi itu tembok perbatasan sama Meksiko, zaman Trump, ya kan? Untuk membatasi, supaya apa? Kuat. Tapi sebenarnya ini, salah satu fungsi tembok adalah mempertinggi, dan kemudian di atasnya itu ada pos penjagaan sama kayak penjara. Ada pos penjagaan. Supaya apa? Supaya bisa melihat keadaan yang di luar. Nah, berjaga-jaga seperti itu. Lihat di luar seperti apa. Lihat. Kenapa? Kalau di luar kita tahu, apa kan ada kenapa-kenapa, ngomong ke dalam gampang. Awas, ada panah. Ya kan? Karena lihat, wah ada panah tuh. Wah, pasukan ada yang 10.000. Awas, pasukan 10.000. Kadang-kadang cuma rasa-rasa dengar tanya. Ada kuda kan? Itu kan itu lebih enak kan melihat. Berjaga-jaga seperti itu untuk melihat. Maksudnya apa kalau doa? Minta Tuhan untuk kasih tunjuk sama kita, menyingkapkan kepada kita. What is it? Aku menghadapi situasi seperti ini. Aku menghadapi situasi seperti ini. What is it? Kami lagi menghadapi ini tuh suami istri. Apa yang harus kami lakukan? Atau apa yang kau tunjukkan kepada kami? Nah, konsep seperti ini sudah diterangkan dalam perjanjian lama. Yeremia 33 ini kalau orang yang duduk di belakang doa akan tahu hal ini. Ya, hafal. Yeremia 33 ayat 3. Yang pertama mengucap syukur. Yang kedua apa? Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui.
Apa yang kita nggak tahu lewat doa ternyata bisa disingkat. Entah ketika berdoa ada firman yang lewat baca. Sekarang kan kalau Alkitab gampang ya, search aja kata. Tiba-tiba gitu kan, kuatkan dan teguhkan. Kalau zaman dulu kan susah tuh. Sekarang ada digital, ketik aja, kuatkan dan teguhkan, muncul Yosua 1. Muncul. Ketika baca, mesti kuat dan teguh kita. Mungkin ini tidak dapat kita lalu, tapi kita mesti kuat dan teguh. Terus makanya lewat. Mengucap syukur sama Tuhan, minta disingkapkan Tuhan. Apa Tuhan? Apa? Aku namanya ini. Apa tuh? Kami lagi menghadapi ini. Apa tuh? Si kakak udah mau kuliah tuh. Apa tuh? Si adik nilainya kok jatuh siapa? Apa tuh? Tanya sama. Sepakat dari yang tangan. Sama suami. Apa itu? Karena Tuhan bisa meminta hal-hal yang kita tahu. Karena kita kan suka panik. Wah, ini. Ah, gimana Pak? Ini, emang ada apa? Ini. Waduh, gimana ya? Dia bicarakan, tapi habis itu duduk dengan kita. Sehati, sepakat, tanya sama Tuhan. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Sekarang hari-hari ini gitu. Apa itu Pak? Pas satu hari lewat. Oh ini ya Tuhan. Oh ini ya Tuhan. Kadang sedih, kadang-kadang kita udah sedih, udah down dulu. Tapi saya selalu Tuhan, sini apa Tuhan? Engkau tahu kami lagi down. Engkau tahu kami lagi. Tapi apa itu? Apa itu? Hari-hari kami sekarang kami bilang aja. Tuhan ada singkapan ini. Oh ini Tuhan. Saya tutup sama ayat yang terakhir Bu. Supaya jadi gambarnya. Jangan lebih dulu panik. Jangan lebih takut sama keadaan. Minta peningkatan dari Tuhan. Ini peristiwa Elisa sama Elijah. Satu kali bangsa Israel lagi diserang sama Raja Aram. Pasukannya banyak. Ini bukan pasukin apa-apa ya. Ini pasukan gede banget. Nyerbu Israel. Kalau itu matematis kalah. Sudah kalah Israel. Pasukan Raja Aram itu jauh-jauh. Raja Israel dan sudah datang ke Elisa. Coba tanya Elisa, ini kenapa? Bagaimana cara kita menghadapi? Orang nggak tahu kan? Dan Elisa udah tahu sebenarnya jawabannya. Tapi hujannya ketakutan setengah. Coba lihat itu. 2 Raja-Raja 6 mulai ayat yang ke-15 sampai 17. 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. Ketika pelayan abdi Allah, ini bicara Elisa, bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta di sekeliling kota. Ini tentara Raja Aram. Udah di sekeliling, kita terkepung, no way out. Kalau itu otomatis Allah secara fisik. Lalu berkatalah bujangnya itu kepada Elisa, celaka tuanku, habis dia berani. Apakah yang akan kita perbuat? Mesti gimana lagi nih? Udah kalah kita. Ngomong sama Elisa. Tetapi Elisa bilang, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Saya tahu dulu. Physically Bu, itu tentara Aram sudah keliling kita. Kok lo bisa ngomong lebih banyak menyertai kita? Dari mana Bos? Dari mana? Tapi Elisa menyakitkan yang menyertai kita. What did Elisa do? Apa yang Elisa lakukan? 17. Lalu berdoalah Elisa. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, singkapkan mata rohani, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang. Tuhan bukain rahasia sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta. Yang mengkota Tuhan gunung-gunung bawah. Kalau tentara Aram secara fisik udah bikin down, udah bikin takut, udah bikin kita worry.
Tapi ternyata Tuhan punya cara yang lain. Di sini kita kalau ibu saya dengar lagu bahasa Inggris kita the battle is yours. Peperangan itu Tuhan milikmu. Aku ikut aja, aku sehati sepakat sama Tuhan. Kalau apa yang untuk aku, engkau yang memberikan kemenangan. Saudara, kondisi apapun sehati sepakat dalam doa minta. Aku mungkin kekuatan terbatas, suamiku terbatas, anak-anakku terbatas. Tapi aku minta Tuhan, kau singkapkan apa yang menjadi rahasia. Singkapkan Tuhan. Singkapkan Tuhan. Kalau kita mulai dari dua hal itu, mengucap syukur, minta penyingkapan dari Tuhan. Kalau itu bisa kita lakukan dengan bertakwa, kita makin dulu. Kenapa? Karena Tuhan yang bisa memberkati. Tuhan yang bisa memberkati. Nah kalau kita kuat Bu, kita harmonis, kita magnet Bu. Orang pengen, kok bisa Mbak kuat? Berarti jadi balik. Berarti balik. Aku ikut. Bu, saya cuma katakan, kalau kita bersehati dari mulai keluarga, ya, keluargamu akan disukai orang. Kalau keluargamu disukai banyak orang, terus itu ya. Jadi cuma bilang nanti 4-5 ke depan I don't know siapa saja orang aku. Tapi kalau kita bisa mulai mengambil ini, jadi 4 rumah kita akan tahu. Tapi hari ini saya mau menyampaikan sudah sepakat, sudah nikah sama Tuhan saat itu, ya. Mungkin bukan perkara yang mudah, tapi yuk mulai saat ini. Aku belum sama suamiku, sama Tuhan dulu saat. Kadang-kadang kita nggak sadar sama Tuhan. Tuhan maunya apa, kita maunya apa. Kan begitu. Tapi yang sehati sama Tuhan. Ya. Kalau nggak sehati sama Tuhan, gimana mau sehati sama suami? Itu susah. Sehati loh. Ya, kita udah sehati sama Tuhan, mulai sehati sama suami. Dan sehati sama keluarga besar. Ini kan komunikasi. Kita jadi semua bahasa boleh Kristus. Siap masuk ke November? November lebih lama lagi untuk channelnya. Ya, ini kayaknya jadi foundation yang I don't know, but sudah cara Tuhan ya, Tuhan itu luar biasa aja. Kunci 51 sepakat sama Tuhan, sehati sama Tuhan, sehati sama Tuhan. Tuhan Yesus. Kuncinya kenali Tuhan sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, jadi kita bisa sehati sama Dia. Ya, hanya itu kok. Karena kalau kita ikut Tuhan itu nggak connect kok, Tuhan tuh nggak nyusahin kita. Cuma ini kita mengenal Dia lebih lagi. Ketika kita bisa kenal Dia, kita bisa trust, bisa believe full sama Dia, gitu ya. Itu yang tadi Pak Alto bilang. Kami sedang menghadapi oma, ya, walaupun secara perawatan medis baru sekitar 2 minggu beliau ditangani secara intensif, gitu ya. Tetapi 2 minggu ini adalah 2 minggu yang cukup kalau secara logika membuat kami roller coaster, gitu ya, karena memang oma masuk dalam keadaan kritis di ICU 2 minggu yang lalu. Lalu kemudian ditangani dengan segala rupa, dan singkat cerita beberapa penanganan dokter selalu berkata kiranya lewat ya Pak, kiranya mampu ya Pak, kiranya sanggup, gitu ya. Dan dari segala banyak penanganan medis sampai hari ini membuktikan oma lewat berkali-kali dari yang namanya gitu ya. Lalu kemudian omanya berjuang dengan kesehatannya, kami juga berjuang dengan hal-hal yang lainnya seperti itu. Saya punya 2 adik, dua-duanya sudah dewasa usianya, sudah punya pertimbangan dan keputusan. Tetapi bagaimanapun juga mereka lihat ada kakaknya nomor 1 yang paling tua. Jadi kalau mereka sudah gibah, mereka tidak nengok sama kakaknya gitu kan ya. Jadi kembali-kembali semuanya keputusan saya dalam banyak hal.
Saya cuma bilang sama mereka, apa yang Tuhan bukakan, mari kita jalankan apa yang ada. Dan itu jauh bikin kita tenang. Ya, sehingga dalam 2 minggu ini kami belajar ya, kalau minggu lalu saya menyampaikan soal sepakat begitu ya, hari ini Pak Alto bilang sehati sama Tuhan. Jadi kita belajar sehati sama Tuhan, maunya Tuhan yang terjadi bukan maunya kita. Karena kalau maunya kita itu roller coaster. Ya ibu-ibu, misalnya begini, saya sedikit spill ya, nanti kita lihat bagaimana ending dari semuanya ini. Ketika Oma masuk dalam keadaan kritis, saya dan adik saya perempuan yang memang sudah jauh lebih dalam di dunia pelayanan, kami sudah punya rasa keberserahan. Terserah sama Tuhan bagaimana. Tapi adik saya laki-laki punya iman, mama bisa lewat, gitu ya, seperti itu. Nah, itu aja sudah sudah bikin ketidaksepakatan di rumah tangga, ya, sehingga ketika saya dan adik saya perempuan sudah memikirkan ini itu, adik laki-laki saya ini itu beda lagi dan lain sebagainya. Saya bilang begini sama adik laki-laki saya, bukan berarti kita menginginkan mama ini lewat, mama ini pulang, tetapi yang kami mau ajarkan adalah apapun yang terjadi terserah Tuhan. Bukan kita berkata semua, wah itu adik saya teriak begitu tuh di telinganya Oma. Ya, sembuh gitu kan. Saya cuma bilang begini, kita semua pengen Oma sembuh. Tapi kita belajar letakkan keputusan Tuhan di atas itu. Jadi kalau sembuh puji Tuhan, dan sembuh juga kita puji Tuhan, karena apapun itu yang terbaik. Gitu kan ya. Jadi belajar sepakat sehati sama Tuhan. Lalu kemudian, nah, singkat cerita, Oma keluar dari ICU beberapa hari yang lalu, pulang ke rumah hari Sabtu, hari Minggu down lagi, collapse lagi. Sekarang gantian, adik saya yang nyerah yang laki-laki. Ya, jadi bilang, nanti kalau Tuhan mau panggil deh, dia yang nyerah. Jadi saya harus bangkitin lagi imannya. Saya bilang Tuhan mau panggil, Tuhan tidak mau panggil, letakkan keputusan Tuhan di atas segala sesuatu. Gitu. Jadi kita tidak menentukan hidup nih, atau ya udah mati aja lah, gitu kan ya. Tapi Tuhan mau apa? Tuhan mau apa? Jelas semuanya ada pertimbangan, gitu ya. Misalnya begini, ya misalnya saya kasih gambar. Ini saya share begini atas peristiwa Oma. Kalaupun Oma hidup, di satu sisi akan ada konsekuensi biaya. Tapi kalaupun Oma dipanggil, tetap akan ada konsekuensi biaya. Gitu ya, sampai segala sesuatunya selesai. Jadi ini jadi pertimbangan gitu ya, bagi kami bertiga kakak beradik itu hidup dari dunia pelayanan. Jadi gimana begini. Saya cuma bilang, udah ayo kita percaya aja, kita kuat. Adik saya laki-laki juga kadang-kadang gini, ya kita kuat, pasti Tuhan akan beresin semua. Adik saya perempuan lebih diam, gitu ya, lebih diam karena saya juga tahu keterbatasan beliau ada di Jawa Timur. Ya, saya bilang, pokoknya kita belajar, lihat bagaimana Tuhan bekerja, lihat bagaimana Tuhan bekerja. Tuhan bekerja kadang-kadang tidak di depan mata, bikin kita percaya, tapi membiarkan kita berjalan. Baru kemudian kita lihat perbuatannya dia. Setelah dipulangkan hari Sabtu, ibu-ibu, masuk lagi hari Minggu, BPJS tidak cover. Ya, BPJS tidak cover, dan kami harus biayain secara mandiri. Jadi harus pembiayaan secara mandiri dan sebagainya. Ya, adik saya mulai besar lagi, gimana ini itu gimana gitu ya, dan lain sebagainya. Saya cuma bilang, pokoknya kalau sampai diizinkan sesuatu terjadi, pasti ada kekuatan Tuhan menyertai. Udah, jalankan saja. Ya, jalankan saja. Kita semua tahu ya, rahasia birokrasi Indonesia. Kalau tidak ada DP, kalau tidak ada jaminan, mau orang itu sekarat, ya diamin aja. Dan seperti itu. Oke. Tapi semuanya penuh dengan kemurahan. Padahal dari awal ketika Oma masuk lagi hari Minggu sore kemarin, rumah sakit sudah bilang begini, oke, apa nih Bu? Mau nggak mau kami ambil secara pribadi. Gitu kan ya. Lalu rumah sakit bilang begini, itu ya Bu, berkali-kali di telinga saya. Karena kalau urusan begini, pasti saya maju ke depan gitu ya. Untung saya punya satu adik rohani itu ya yang
pokoknya asal keluarga Bu Wiwi, nah saya berdiri, dia berdiri tuh. Gitu. Jadi setiap kali saya ngadep dokter, yang itu di sebelah saya terus. Jadi kalau saya agak lupa dokter bilang apa, dia yang ingat, gitu kan ya. Jadi itu juga belajar sehati dari situ, ibu-ibu. Ya saya nggak pernah minta anak ini dampingin saya, tapi anak ini selalu dampingin saya. Oke, jadi itu yang namanya rumah sakit selalu bilang DP ya, DP ya, DP ya, DP ya. Saya bilang ya, DP, iya, DP, gitu ya. Tapi sampai Oma masuk kemarin, rumah sakit pun lupa minta DP-nya. Gitu. Jadi dia sendiri yang bawel, dia sendiri yang lupa minta DP-nya. Gitu. Dan sementara DP-nya belum kita berikan, begitu ya, belum kita berikan, persis kami harus menanti Oma pindah dari UGD menuju ke rawat inap. Saya terima telepon dari Australia. Ya, dan itu adalah orang dekat almarhum papa saya. Dan dia shock mendengar mama saya dari rumah sakit, begitu ya. Dan singkat cerita, dia tanya nomor rekening saya, dan dia transfer dari Australia. Jadi DP-nya itu belum dibayar, tapi pembayarannya udah ada. Gitu, ya. Jadi saya lihat begini, bersyukur dengan apapun. Ketika di ICU, kami harus bayar juga secara pribadi, Bu, nggak semuanya BPJS. Dan itu belasan juta kami harus bayar. Tapi uangnya pas ya. Sekian yang diberikan, sekian yang dikeluarkan. Nah, sekarang mama lagi ada di perawatan pribadi. Tuhan pun sudah menyediakan apa yang diperlukan. Ya, saya nggak tahu nanti ke depannya adik saya perempuan ini aja. Adik saya suka gini bukan mau gimana, hanya mau kasih tahu sama ibu Tuhan udah siap. Adik-adik saya tuh udah sampai ngatur kalau sampai gini nanti pemakamannya di mana, gitu ya, rumah dukanya di mana. Adik perempuan saya mulai kalkulasi, Mbak, gerejamu bisa dipakai buat rumah duka? Nggak bisa. Saya bilang gereja saya ada di perkantoran, nggak bisa jadi rumah duka, gitu. Cuma tenang aja lah. Kalau sampai Tuhan izinkan sampai di sana, kita sudah punya banyak pengalaman. Tuhan pasti campur tangan. Bagian kita tuh sekarang kesusahan sehari cukuplah sehari dan mengucap syukur dalam sehari yang ada. Saya bilang begini sama Ruben, Ben, kita pesan mama kelas 1. Saya bilang begini, kelas 1 itu 2 orang di sini. Sampai 2 hari kemarin, itu ruangan kayak VIP, karena gak ada di sini. Jadi tamu mau datang, kita mau teriak, kita mau tidur, itu ruangan udah kayak VIP, karena gak ada. Saya bilang, dan saya bersyukuri dengan hal-hal kecil seperti itu. Ya, baru tadi pagi saya ngedrop makanan, karena saya gantian jaga sama tante saya baru lihat sebelahnya ada orangnya. Saya bilang sama Tuhan, iman kita dalam 2 hari ini mama keluar. Saya bilang begitu. Jadi biarin aja sebelum ada orangnya tadi pagi. Tapi kemarin kami menikmati begitu. Dalam proses pemulihan mama, ruangan itu kayak ruangan VIP. Jadi saya bilang sama Pak Alto, saya bilang sama Ruben, yuk belajar, lihat. Sekecil apapun, itu hal yang memampukan kita untuk bisa mengucap syukur dan melihat juga itu. Hanya cuma sekedar, oh iya, itu pesan kelas 1, tapi kok rasanya kayak VIP, yang itu saya syukurin, Bu. Gitu. Ya, mama berpindah dari BPJS dan sekarang harus dibiayai secara pribadi dan kemudian Tuhan buka jalan dengan cara yang heran dan ajaib. Saya ucapkan syukur untuk hal ini. Rumah sakit lupa minta DP gitu karena memang juga belum ada transferan masuk ketika itu. Saya juga ucap syukur. Baru kemarin mereka, Pak belum di DP, Pak belum di DP, Pak. Kalau udah ada dananya, langsung DP kan gitu kan ya. Kamu ucap syukur untuk hal ini. Dan itu yang bikin kita tenang. Betul? Itu yang bikin kita tenang. Makanya kalau kita bisa mengalami hal seperti ini dan kemudian kita bisa saksikan kepada banyak orang, itu yang tadi Pak Alto bilang, kita akan disukai banyak orang. Betul? Ya, daripada bersungut-sungut, daripada mengeluh yang tidak bisa juga mengubah keadaan, malah kita nggak bisa jadi kesaksian. Jadi belajar bersyukur untuk setiap perkara yang Tuhan gunakan dalam hidup kita. Setuju? Minggu depan sudah bulan November. Bulan ke-11 di tahun 2024. Sudah sedalam apa kita sama Tuhan? Tuh? Sudah sejauh apa kita sama Tuhan? Masihkah kita mau berputar-putar di padang gurun dan kemudian kita tidak menikmati apa yang Tuhan berikan? Atau kita mau komitmen? Semakin hari aku akan semakin serupa dan segambar dengan Tuhan, semakin merendahkan hati untuk sehati sama Tuhan. Dan kalau kita udah bisa sehati dengan Tuhan, ya tadi Pak Alto berkata,
ya, lingkungan kita, komunitas kita juga akan disukai banyak orang dan akan lebih banyak lagi orang dimenangkan. Toma itu dalam keadaan koma berkali-kali. Tapi setiap kali dia bisa bicara, ini sampai hari ini gitu ya. Yang dia pikirin cuma satu. Semalam dia banyak bicara sama rekan pengajar saya dari gereja yang saya layani gitu ya. Dia nggak mikirin anak-anaknya, Bu. Karena bagi dia anak-anaknya sudah membanggakan di dalam Tuhan. Dia anak-anaknya sudah ada di dalam Tuhan dan dia bersyukur untuk itu. Yang selalu jadi pergumulan dia adalah dia seorang kakak dari 11 bersaudara. Dan sampai hari ini, hanya dia yang terima Yesus. Dari 11 bersaudara sudah meninggal beberapa, sehingga sekarang adiknya ada 5 orang. Gitu. Dan selama dia ada di dalam situasi sakit, bahkan sampai kemarin, yang terus ada di pikirannya adalah adik-adiknya belum terima Yesus. Adik-adiknya belum terima Yesus. Dia bilang, saya merasa dia bilang begini, saya merasa penuh, dia kemarin pakai bahasa begitu, karena saya sudah bisa bilang tentang Yesus sama adik-adik saya. Tapi saya akan tambah penuh kalau saya bisa melihat mereka terima Yesus. Artinya begini, pengerja yang hadir kemarin gitu sampai bingung, bukan bingung ya, ini orang sakit loh. Ini orang sakit. Dan sakitnya bukan sakit yang gimana, udah sekarat sebetulnya. Tapi yang namanya Great Commission itu ada di pikiran dia. Gimana adiknya belum dimenangkan, hadisnya belum dimenangkan, adiknya belum terima Tuhan. Gitu. Sampai kita bilang begini, Mam, nggak begitu juga. Bagian mama tuh doa aja. Nanti urusan pemenangan, urusan Tuhan. Tapi positifnya kita mau tangkap adalah dia yang terbujur aja, masih mikirin bagaimana caranya Injil disebar. Bagaimana adik-adiknya bisa kenal Yesus. Sehingga kalau kita yang masih hidup harusnya jauh lebih indah lagi hidup dengan Tuhan. Ya, waktu itu Pak Masalah bicara sama Nabilas ya, bagaimana adik-adiknya belum terima Yesus. Semalam dia lebih tajam lagi ngomongnya. Bagaimana dia berimajinasi adiknya terima Yesus, nyanyi pujian, bahkan kalau bisa yang tuntun itu adalah pasang mata. Ya, kita aminkan yang baik, tapi saya menangkap itu hatinya Allah. Dalam keadaan terbaring pun, dia ingin melihat orang datang sama Tuhan. Betul? Ya. Jadi biar ini menjadi kesaksian dan penyemangat bagi kita memasuki bulan November, dan kalau Tuhan izinkan memasuki tahun 2025, kita semakin indah bagi Tuhan. Setuju? Yang tadi berdiri. Ya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanmu bahagia, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali
tetapi karena Tuhan mengasihi kami. Karena Tuhan setia dalam setiap langkah-langkah kami, Bapa. Biarlah terus kami makin berkurang-kurang, kami makin berkurang-kurang, agar Yesus mampu bisa semakin bertambah-tambah dalam hidup kami. Dan ketika Tuhan semakin bertambah-tambah, maka ketenangan jiwa akan menjadi bagian dalam hidup kami. Karena kami terus menyaksikan kemurahan Tuhan, kami terus menyaksikan kebaikan Tuhan, di mana Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kami. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tetapi ketika kita mampu melihat Tuhan, maka itu jauh lebih besar daripada perkara-perkara yang kita hadapi dalam setiap waktu yang ada. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami. Biarlah kami semakin setia, makin menyukakan hati-Mu, makin melakukan kehendak-Mu, dan makin menjadi dampak bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu di tempat ini, supaya semakin luar biasa, semakin menyala-nyala buat Tuhan, semakin mengasihi Tuhan sepenuh kehidupan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk bulan Oktober ini, dan terima kasih kalau Kau izinkan kami menyambut bulan November 2024 kemudian. Bapak Ibu, ada yang juga diberkati Tuhan di sepanjang bulan Oktober ini. Saya mengundang Ibu Ocha dan Ibu Agia, boleh maju ke depan. Ya, ada lagi yang berulang tahun di bulan Oktober ini selain buah hambanya ini. Oh, ada Eka ya. Oktober ini cukup ramai ini semua ya. Pak, kemana Pak? Oke, yuk. Mau disampaikan terlebih dahulu apa yang mau disampaikan dari Bu Anggia dulu deh? Mana Mama Dela? Mana sih? Oh, lilinnya mau habis. Ini kan suruh diam dulu. Berpanjang di tangan kanan, di tangan kiri, kita bersama Tuhan sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan itu ada sampai hari ini. Itu nyanyi kesukaan saya oleh karena kemurahan Tuhan. Dan biarlah ada damai sukacita, walaupun saya udah umur hari ini dia 63 tahun. Dalam Tuhan, biarlah saya selalu sehat dan selalu mau melekat dan terhubung terus dengan Tuhan. Terima kasih buat bersyukur akan usia yang diizinkan Tuhan sampai hari ini 52 tahun. Bersyukur juga diizinkan Tuhan bertumbuh di komunitas ini. Terima kasih untuk Sister Marta dan Pak Alto, untuk komunitas yang selalu mengingatkan saya untuk untuk iman saya lebih dewasa lagi dan bertumbuh dan lebih sempurna lagi seperti yang Tuhan inginkan. Dan itu adalah perjuangan yang tidak henti hari demi hari. Terima kasih, kiranya Tuhan selalu memberkati komunitas ini lebih lagi, lebih terang lagi. Amin.
bersyukur Kak. Udah tinggal tambahin. Yang pasti mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, kemudahan Tuhan bagi saya. Melalui prosesnya juga saya berada sampai hari ini, dan bersyukur juga untuk seluruh ministry yang memberikan kepada saya salah satu cara Tuhan bekerja dalam seluruh ministry untuk mengingatkan saya untuk dan juga untuk mengenalkan Tuhan lebih dalam lagi untuk saya. Terima kasih untuk Pak Anto, untuk teman-teman di seluruh ministry. Kiranya seluruh ministry semakin berkembang dan hidup kita pun semakin indah seperti yang dulu lagi. Amin. Amin. Untuk Kristus. Usianya berapa ya? Berapa ya? Jadi itu dulu. 47 kalau Tadi kita berdoa, kita akan hati kita untuk kasih Tuhan yang berbahagia di bulan ini. Bapak, kami bersyukur untuk kemurahan, untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu yang gak pernah berakhir untuk setiap kami Tuhan, khususnya untuk 3 kekasih-Mu yang bulan ini bertambah usia 10 tahun lagi. Aku berdoa memberkati Ibu Anggia Tuhan, memberkati Ibu Irna, memberkati Ibu Ocha dalam semua apapun yang mereka jalani, kiranya dalam setiap langkah mereka Tuhan terang di jalan mereka. Memberkati Ibu Anggia dengan kemurahan-Mu dan berkat-Mu, kesetiaan yang daripada Tuhan terus melekat padanya Tuhan, keringanan tangannya untuk melayani Tuhan, kiranya Engkau tambah-tambahkan Bapak, sehingga apapun yang ia kerjakan berkenan di mata Tuhan. Aku berdoa buat Ibu Irna, kiranya Engkau yang memberikan kepada dia kemampuan untuk mensupport apa yang Engkau taruhkan dalam tangannya, bagi keluarganya Tuhan, bagi usaha yang dijalankan atau apapun juga Tuhan, Engkau perlengkapi sehingga lewat tangan Ibu Irna nama Tuhan dipermuliakan, tempat di mana ia ditempatkan dipenuhi oleh berkat Tuhan dan semua melihat kemuliaan nama Tuhan. Aku berdoa Tuhan untuk Ibu Ocha, dan kiranya kemurahan-Mu, hikmat yang daripada-Mu Tuhan turun atasnya, berikan dia juga privilege untuk menjadi yang sulung dalam keluarga, untuk memenangkan keluarganya Tuhan, untuk senantiasa mau memandang kepada Tuhan dan kehadirannya di keluarga memberkati keluarganya, bahkan seluruh keluarga besarnya. Kau berikan dia cerminan sebagai terang di tengah-tengah di mana dia tempatkan. Terima kasih Tuhan untuk ketiga hamba-Mu yang setia ini. Kau tambahkan pengertian, kesehatan kepada mereka Tuhan, kesehatan rohani maupun jasmani Tuhan, sehingga mereka boleh melayani Tuhan dalam panggilan mereka masing-masing untuk memuliakan nama Tuhan. Dan mereka juga bisa sepakat dan satu dalam pelayanan, sehingga dalam apapun yang mereka kerjakan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami memberkati ketiganya dengan ucapan syukur dengan sukacita, dan kami materaikan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Arahkan hati dan pikiran kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Lanjutkan kehidupanmu bersama dengan Tuhan. Roh Kudus dianugerahkan kepada kita untuk menjadi pembimbing, penyerta, dan kekuatan. Tidak hanya untuk hari ini saja, tetapi sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.